Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktasari Syagian dengan NIM 2514101009. Saya dari kelas 1A Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila menjadi pedoman bagi rakyat dan pemerintah dalam berpikir, bertindak, maupun bersikap. Tujuannya agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki makna penting, yaitu sebagai pemersatu bangsa yang beragam, menjadi pedoman bagi masyarakat, serta menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan pemerintah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia. Terus bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, Kak? Mulai dari kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan, Indonesia pasti membutuhkan dasar negara sebagai pedoman mereka setelah merdeka. Maka dari itu, para tokoh bangsa membentuk BPUPKI yang bertugas merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dipimpin oleh Dr. Rajiman Wetjodiningrat selaku Ketua BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Selama sidang berjalan, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan rumusan tentang dasar negara ini. Tokoh yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara lisan. Usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Dr. Supomo. Supomo menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 31 Mei tahun 1945, yang dimana usulan yang disampaikan berisi yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Tokoh yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Usulan yang disampaikan berisi yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama, belum mencapai kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia. Maka dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta sebagai naskah awal pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, demi menjaga persatuan bangsa, rumusan dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, itu dia tadi sejarah singkat lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bagaimana? Udah tahu kan sejarah lahirnya Pancasila? Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dan sejarah lahirnya Pancasila. Sekarang, saya akan menjelaskan Pancasila juga memiliki urgensi yang sangat besar di tengah perkembangan zaman. Di era globalisasi, Pancasila berperan sebagai benteng moral
dengan tujuan agar bangsa Indonesia tetap menjaga toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Nah, kalau begitu Kak, apakah Pancasila sebagai dasar negara memiliki tantangan? Jadi jawabannya itu ya, Pancasila memiliki banyak tantangan, seperti pengaruh ideologi asing, menurunnya rasa nasionalisme, penyebaran radikal, serta penyalahgunaan media sosial. Kalau begitu, apakah ada solusi untuk menghadapi tantangan tersebut, Kak? Oke, baik, kalau untuk solusi menghadapi tantangan tersebut itu ada, kita bisa lakukan dengan cara penguatan pendidikan Pancasila, kemudian penguatan toleransi dan persatuan masyarakat atau bangsa, kemudian penggunaan media sosial atau media digital secara positif. Selanjutnya, perlu adanya penegakan hukum yang adil dan tegak, dan yang terakhir, perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial. Sekian penjelasan dari materi saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.